Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Khairul Fajri Ilahi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Adapun pada kesempatan kali ini, saya Widya Fandi dengan NIM 2363112623 akan menyampaikan materi mengenai tingkatan Computer Based Information System atau CBIS. Nah, adapun topik-topik yang akan dibahas dalam presentasi ini itu ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem pakar, beserta apa saja aplikasi tiap masing-masing topik ini. Yang pertama dimulai dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari CBIS pada tingkatan yang pertama, di mana dalam pengolahan sistem informasinya selalu berkaitan dengan transaksi yang bersifat detail. Contohnya seperti cash flow, catatan transaksi harian, dan pembuatan jurnal. Nah, contoh aplikasi yang pertama ini ada software Accurate Accounting yang berbasis web. Accurate Accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sebagai software akuntansi user friendly atau mudah digunakan dengan kemampuan pengelolaan pencatatan transaksi keuangan secara cepat, tepat, dan akurat, serta menyediakan fitur perpajakan dan telah disesuaikan dengan aturan perpajakan di Indonesia dengan harga lisensi yang relatif murah dibandingkan software akuntansi lainnya yang ada di Indonesia. Nah, adapun selanjutnya alur proses dari aplikasi Accurate tadi yang pertama ID dengan melakukan login. Bila tidak memiliki akun, maka kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Setelah login, maka akan keluar tampilan seperti berikut, yaitu setup usaha. Kita buat dulu usaha yang satu. Saya sudah membuatnya itu PT Jaya Selalu. Dan saya klik. Setelah saya klik, maka dia akan keluar tampilan yang banyak seperti ini. Nah, adapun alur selanjutnya setelah tampil semua, kita masukkan data-data yang dibutuhkan seperti data pelanggan, barang, karyawan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya sistem akuntansi itu tentu saja melakukan proses transaksi harian seperti pesanan terjual, melakukan pesanan pembayaran, pembelian, dan lain-lain. Setelah memproses transaksi harian selesai, selanjutnya itu memonitoring dari dashboardnya. Apa saja yang kita pantau gitu. Nah, dalam buku besarnya juga ada banyak fitur akunting ya, seperti ada pencatatan beban, pencatatan gaji, jurnal umum, dan lain sebagainya. Cukup banyak ya, cukup kompleks sebenarnya. Selanjutnya tentu saja dengan laporan, penyusunan laporan. Jadi setelah kita yakin semuanya aman, maka kita bisa memilih jenis laporan yang kita inginkan seperti ada laporan laba rugi, laporan keuangan, buku besar, kas dan bank, piutang, dan lain sebagainya. Aplikasi selanjutnya itu Zoho. Zoho, Zoho Books merupakan software akuntansi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Zoho Corp yang dibuat untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangan yang lebih efisien serta memiliki fitur seperti manajemen dan pelacakan pengeluaran, struktur, dan penyusunan laporan keuangan. Merupakan kebutuhan dasar dari perusahaan dalam mengelola keuangannya. Selanjutnya itu alur proses dari aplikasi Zoho. Yang pertama, kita perlu login terlebih dahulu agar bisa mengakses sistemnya. Setelah login, masih sama seperti yang sebelumnya, karena ini sama-sama sistem informasi akuntansi, hanya beda platform saja. Jadi masih memasukkan inputan data, itu ini beda ya dikit ya. Dan juga memproses transaksi harian seperti aplikasi sebelumnya juga. Dan juga memonitoring dan kontrol dari akuntansi pada perusahaan ini. Dan juga yang terakhir adalah laporan keuangan. Jadi ini berguna lah ya, laporan ini agar bisa
dilihat dan dapat diambil keputusan dari laporan tersebut. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan bagian dari CBIS yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat manajerial. Pengelolaan data lebih dominan menggunakan peralatan komputer. Contohnya seperti informasi penggajian, informasi penjualan, informasi inventory kontrol, rumah sakit, dan juga stok barang gudang. Nah, adapun contoh aplikasi yang saya bawakan itu ada Odoo ERP. Odoo adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi seperti CRM, e-commerce, penagihan akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Dan alur penggunanya, yang pertama tentu saja login, dan yang kedua melakukan install modul yang dibutuhkan. Dan karena di sini untuk sistem informasi manajemen yang kita butuhkan paling seperti sales, inventory, point of sale, commerce, dan lain-lain. Jadi apabila merasa masih kurang, kita bisa menambahkan lah modul yang masih kita butuhkan. Ini cukup lengkap lah ya. Selanjutnya, setelah kita menginstal itu, kemudian kita memasukkan. Kita pilih dulu nih, kan ada yang telah modul kita untuk install. Kita masukkan dulu data-datanya biar bisa kita gunakan. Dan yang keempat yaitu menggunakan proses bisnis harian seperti point of sale dan membuat invoice. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring melalui dashboard. Seperti apa saja, berapa pendapatan hari ini, rata-rata invoice per bulan, dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan dan analisis. Laporan ini sangat penting lah ya dalam eh, sistem informasi karena kan ini bisa digunakan untuk mengevaluasi dan mengambil langkah keputusan yang akan kita ambil selanjutnya. Dan aplikasi informasi manajemen yang kedua yaitu ada sistem informasi manajemen rumah sakit Cendana. Sistem informasi manajemen Cendana merupakan aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis web dengan teknologi ERP. Solusi lengkap untuk mengelola bisnis rumah sakit secara mudah, akurat, dan efisien. Adapun alur penggunaan dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama dengan melakukan login dan yang kedua melakukan proses manajemen harian seperti menambahkan obat belanja. Karena saya belum coba aplikasinya, hanya screenshot dari websitenya saja. Dan juga manajemen aset, rekam medis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alur selanjutnya itu melakukan monitoring, administrasi, dan layanan rumah sakit. Nah, jadi di sini juga ada fitur admin yang berguna untuk monitoring di banyak antrian yang sedang dijalani dan ada juga diagram berdasarkan port. Selanjutnya ini sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyusun strategi atau menyelesaikan masalah kompleks yang membutuhkan analisis mendalam. Sistem ini tidak menggantikan peran pengambilan keputusan, tetapi menyediakan informasi, model analisis, dan alat bantu yang diperlukan agar keputusan dapat dibuat dengan lebih baik. Bagian CBIS ini cenderung berkaitan dengan yang lebih struktur, dan keputusannya ada pada user atau manajer. Nah, adapun aplikasinya salah satunya itu ada Tableau. Tableau adalah perangkat lunak Business Intelligence atau BI yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai sumber data, memvisualisasikannya dalam bentuk grafik atau dashboard yang interaktif, dan menganalisanya secara intuitif. Tableau dirancang untuk menjanjikan data yang kompleks dalam format visual yang menarik dan mudah dipahami, tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Alur penggunaannya yang pertama kita download dulu aplikasinya dan install. Setelah install kita jalankan aplikasinya.
Dan kemudian setelah kita gunakan aplikasinya, kita buka atau import kumpulan data yang kita gunakan. Contohnya ada sampel supernova itu ya. Nah, selanjutnya apabila data telah kita impor, kita bisa melakukan pembersihan data terlebih dahulu, seperti menghapus duplikat, normalisasi data, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu membuat relasi antar tabel atau data modeling, seperti pada gambar, yang mana merelasikan antara orders dan people. Nah, selanjutnya itu setelah kita modeling datanya, kemudian kita melakukan visualisasi data. Seperti tersebut di sini ada banyak contoh gambar untuk visualisasinya ada bar, pie chart, grafik, dan lain-lain sebagainya. Setelah tertampil visualisasi datanya, maka kita dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih mudah karena dapat menilai lah lebih dengan visualisasi data tersebut. Selanjutnya itu aplikasi Microsoft Power BI. Power BI adalah platform analitik bisnis Microsoft yang membantu mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, kayak pengguna bisnis, pembuat laporan, atau pengembang. Power BI menawarkan alat dan layanan terintegrasi untuk menyambungkan, memvisualisasikan, dan berbagai data di seluruh organisasi. Alur penggunaannya itu kita download terlebih dahulu aplikasi Power BI ini bisa didapat dari Microsoft Store ya, karena ini aplikasi gratis dan resmi. Dan masih sama sebelumnya, kita buka atau import kumpulan data yang ingin kita gunakan. Nah, adapun berikut gambar tampilan antarmuka Power BI di desktop. Kan ada kanvas, panel fitur, panel visualisasi, panel kit, dan lain sebagainya. Alur selanjutnya itu membersihkan data. Masih sama sebelumnya itu menghapus duplikat, normalisasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian membuat relasi antar tabel atau data modeling. Mirip-mirip SQL lah, seperti kita join dari kolom ini ke kolom yang kolom satu dan kolom lainnya. Dan yang kelima, membuat dashboard visualisasi data ke Canvas. Nah, jadi bisa ada banyak jenis visualisasi datanya ya. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan oleh manajer melalui hasil analisis. Kemudian ada expert system. Expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru cara kerja dari para ahli. Sistem pakar menekankan kepada petunjuk pakar dalam pengambilan keputusannya dan membutuhkan database dan knowledge base. Database digunakan untuk menyimpan data yang bersifat terstruktur dan knowledge, knowledge base digunakan untuk menyimpan yang bersumber dari keilmuan. Adapun aplikasi dari expert system yang pertama ada IS, Expert System Builder Web, merupakan sebuah aplikasi edukasi berbasis web gratis yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan sistem pakar. Kemudian untuk alur penggunaannya, yang pertama kita cari dulu apa website dari Mego IS Builder ini. Kemudian login pada menu pada tampilan websitenya. Setelah login, kita bisa create a new project. Kemudian beri nama sistem pakar yang kita inginkan. Dan juga gambarnya dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita save the project. Setelah kita buat, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kita klik dan seperti gambar pohon ini. Dan kemudian kita masukkan knowledge rule base-nya. Seperti yang tertera di gambar. Yaitu
contoh dari rule base yang diterapkan pada fixed per system ini. Setelah kita mengisikan rule base itu, kemudian kita lakukan pengujian dengan menjawab pertanyaan yang telah kita tetapkan. Dan klik identify Australian coin. Kemudian kita pilih salah satu dari pertanyaan itu. Masih kita pilih the color coin. Nah, nanti sistem akan menampilkan hasil akhir dari semua kemungkinan yang ada. Dan rule dari expert system ini jika koin itu warna emas dan juga jika koin itu beratnya kurang dari 1,5 cm, maka koin itu adalah kelihatan. Selanjutnya expert system yang kedua itu ada reward teaser dari bibit. Karena saya menggunakan bibit jadi saya sedikit paham ya. Pertama, apa itu reward teaser? Reward teaser adalah teknologi yang dapat membantu merancang portofolio investasi yang optimal berdasarkan umur, profil risiko, dan tujuan hidup secara otomatis. Alur penggunaannya itu pertama, kita buka aplikasi Bibit dan pilih menu profil paling bawah, lalu klik gambar profil risiko dan klik mulai. Apabila kita pengguna baru ini tidak perlu ya karena langsung ditanyakannya pada saat awal memulai. Kemudian ada alur penggunaannya. Yang kedua, jawab pertanyaan yang diberikan. Sini ada 6 pertanyaan yang akan kita jawab. Karena di sini dia akan menentukan profil risiko kita. Seperti kapan ulang tahun kita nih berguna dia untuk menghitung umur kita. Kemudian apakah itu sudah menikah, berapa pendapatan per bulan kita, dan berapa total kekayaan kita saat ini, apa yang lebih kita utamakan dalam berinvestasi, dan juga ada pertanyaan tentang apabila investasi turun 15%, apa yang akan kita lakukan? Setelah kita menjawab sesuai preferensi kita masing-masing, maka robot advisor akan memberikan kategori profil risiko kita sesuai dengan profil risiko yang telah kita jawab sebelumnya. Dan di sini saya mendapatkan moderat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.